kan imajinasi dia menjadi sebuah hal yang real gitu kan. Nah, terus habis itu saya juga benar-benar hebat banget gitu kan, bahwa manusia tuh nggak ada yang bodoh, manusia itu dinamis gitu, selalu bergerak untuk jadi sebenarnya kita pengen selalu menjadi orang yang lebih baik gitu, sangat lebih baik. Nah terus saya pengen sini tanya ke Bapak, bagaimana itu apa sih jerawat itu cara berpikir Bapak gitu sehingga bisa menciptakan menjadi sebuah hal yang real gitu, kayak tadi Bapak menjadi komporer dari perusahaan tersebut dan yang lainnya itu, dan menembus banyak sebuah apa sih pola pikir ya, mungkin kan di sini kan tadi seperti Bapak bilang tuh ya tanpa melukai perasaan dosen bisa membuktikan, terus teorinya itu bisa menjadi real gitu. Ya itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dua deh. Dua orang. Wah, you mau di video kan? Wah, kamu mau di video loh. Jadi terkenal nanti. Nah, terkenal. Oh, kan berdiri kan lo? Kalau itu kan Nama. nama saya Pak Ido dari TNK 2008 di Media Elektrik. Mau nanya masalah untuk tadi kan tadi Bapak sudah bilang sudah membuat suatu barang yang bisa dijual lah ya, pemasaran gitu. Nah, berarti kan ada trik-trik untuk bagaimana bisa memulai usaha yang baru gitu. Nah, kebanyakan orang-orang mungkin ada yang sudah bisa membuat ide-ide tapi mungkin terbentuk masalah dana atau lain sebagainya. Bagaimana cara menyiasati agar bisa usaha itu start dulu lah, terus jadi bisa berkembang. Ini saja. Ya. Ya, ada dua pertanyaan lah ya. Kalau tadi tentang alur itu sekarang agak terarah sedikit. Jadi pertanyaan yang pertama sama yang kedua sebenarnya berhubungan gitu. Jadi pertama kalau menurut saya mesti bilang jangan pernah berputus asa. Jadi kalau saya bilang yang namanya inkubator itu barang sederhana saja. Secara teknis thermal itu masalahnya. Itu kita bisa selesaikan. Tapi ternyata masalah teknis itu cuma kira-kira 20% dari semua persoalan. Jadi 80% lagi masalah non teknis yang harus kita selesaikan juga. Kalau enggak dia akan mandek. Di situ aja. Nah, misalnya menembus birokrasi itu tadi. Awal-awal saya mau berusaha juga di UI ini ya. Dengan departemen, dengan fakultas. Bahkan kan ini udah jadi BHMN. Jadi ada PT Daya Makara namanya. Saya bikin kontrak sama PT Daya Makara ini. Tapi waktu itu Daya Makara juga baru berdiri. Dan kemudian karena dia baru berdiri, dia line of business-nya belum jelas. Waktu second kontrak, kalau menurut saya ini kan produksi, bagian produksi saya lah, bagian masarin dia gitu kan. Dan memang itu dia maunya gitu juga. Tapi karena dia line of business belum jelas apa, buat dia inkubator itu bukan bisnis utamanya. Alat yang saya bikin bukan bisnis utamanya dia. Jadi dia acuh tak acuh aja. Sedangkan saya cuma bikin itu doang, nggak bikin yang lain. Jadi buat saya itu the whole life, seluruh hidup saya ada di situ. Kalau dia mandek gitu ya, saya resah. Tapi si Daya Makara, aku masih banyak yang lain, urusannya motivasi itulah. Didiamin aja, saya nggak maju-maju. Yaudah saya berhenti aja, saya tarik lagi, nggak bisa. Karena duitnya dari dia waktu itu bikin itu. 3 biji nongkrong di kantornya, nggak ada apa-apain. Kita pinjam buat pameran aja nggak boleh. Nah, susah. Karena susah begitu, akhirnya kan saya berdua sama Budi, ada 3. Sama Budi sama Fauza. Ayo kita bikin di luar aja. Kita bikin di luar, udah itu. Dan tahu nggak ini dia nih masa pertanyaan yang nomor 2 aja. Nggak ada modal kecil, nggak ada kantor apalagi, nggak bisa. Jadi caranya gimana nanganin persoalan ini? Pertama saya bilang gini, kalau you anak-anak minta tolong sama orang tua itu hal biasa. Jadi mintalah tolong.
sama orang tua Anda satu, sama tante Anda, sama saudara Anda, your grandfather, kali atau orang kaya, minta bantuan. Kita kalau nggak dibantu juga susah. Beneran kita sendiri nggak mungkin. Dia mau pinjam bank nggak mungkin, orang kita perusahaan baru, dia paling nggak 3 tahun. Dia mesti lihat cash flow kita dari mana orang baru berdiri, nggak mungkin. Pinjam sama teman, pinjam sama teman. Kemudian bermitra. Apa yang bagus bermitra. Kalau Anda punya teman misalnya alumni nih ya, alumni udah punya lumayan lah uang lah. Kalau buat nanggung ongkos kantor 3 bulan aja bisa kali dia. Oke deh, nanti kita berbagi hasil. Anda bikin proposal kan? Bisnis proposal. Nanti kalau laku ya, untungnya dia dapat sekian, kita dapat sekian. Nah itu dia mulai mau tuh. Kalau bisnis proposal Anda bagus, oh iya ini kalau dijual gini, itu bisa laku nih dia lihat. Oh mau. Mungkin satu alumni nggak cukup, ya bergabung 2-3 alumni. Ini mesti kenal dulu. Kalau orang Tionghoa, itu memang dia udah erat tuh persaudaraan. Saudara bantu saudara, teman bantu teman, dan segala macam. Lihat aja kalau beli apa-apa di kota kan, Anda mau harga yang paling murah, saya telepon dulu ya, temannya tuh di sebelah. Ya ada di sana. Kita susah kan? Jadi orang mesti cari network. Anda juga masih belum punya tuh network yang gede-gede. Alumni punya. Satu alumni nggak bisa, bergabung 2. Asosiasi, dan seterusnya. Koperasi. Kita harus usaha. Saya juga gitu. Pertama, Anda kira saya tekor, nggak tekor, mas tekor tuh. Buat terus keluar, nggak saya pikirin. Pokoknya invest. Karena saya, punya keterkaitan jiwa dengan apa yang saya bikin. Jadi saya mau berkorban. Dan ini nih. Anda sekolah di sini misalnya bayar 25 juta, itu invest. Jadi memang nggak ada yang gratis. Dan kita harus membiasakan diri mau berkorban ya. Jangan segala sesuatu minta dibayarin, jangan. Gue yang bayarin lo deh. Gitu. Jadi kalau pergi ke luar negeri, sekolah dan sebagainya gitu ya, jangan kebiasaan minta dibayarin. Enggak, saya bayar sendiri. Nah gitu. Gimana saya bisa bayar sendiri? Kan saya harus punya uang. Anda cari uang. Jadi pola pikir kita bukan ngemis. Tapi pola pikir orang yang punya memiliki sesuatu. Senanglah memberi. Jangan senang meminta. Jangan senang minta fasilitas. Enggak, senanglah memberi fasilitas. Kalau bisa, gue kirim ke luar negeri. Pakai duit gue. Sama teman-teman Anda, gitu juga. Kalau Anda butuh bantuan apa-apa, datang aja ke saya. Bahkan bukan mahasiswa mesin aja, saya punya anak asuh. Mahasiswa kan juga saya punya anak asuh. Kurang duit ya? Apa yang lu kurang? Bulanan ya, gue bisa bantu lu setiap. Jadi gitu. Tapi ini prinsip kita. Satu, jangan minta, tapi kasih. Jadi dengan sendirinya kita harus memiliki kan. Nah inilah. Kira-kira itulah inti jawaban yang tidak terkait langsung secara teknis, tapi merubah pola pikiran. Semoga bermanfaat. Mungkin ada lagi satu lagi kali ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada. Oke, saya kembaliin ke panitia ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin kalau ada pertanyaannya nanti bisa langsung aja ke Departemen Teknik Mesin lantai 2 cari Prof. Raldi, tanya langsung. Oke, terima kasih untuk waktunya Pak Raldi.